wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Isnaini Sutradewi, NIM 1910701003, kelas Ilmu Komunikasi A 2019. Pada mata kuliah retorika dan public speaking, saya menjadi salah satu pembicara pada pertemuan kali ini dengan tema Skill of Mastered Audience, teknik menguasai kontak mata, body language, dan intonasi suara. Pada video ini, saya akan lebih memperjelas mengenai intonasi suara. Mengapa harus intonasi suara? Karena seringkali para public speaker itu melupakan hal-hal kecil yang berkaitan dengan tinggi rendahnya atau kecepatan ia berbicara. Ngomong-ngomong soal intonasi suara, teman-teman tahu nggak sih apa itu intonasi suara? Ya, intonasi suara adalah nada dalam berbicara. Jadi, naik turun yang berhubungan dengan pemenggalan kata dan juga penekanan kata. Menurut teman-teman, intonasi suara itu penting nggak dalam public speaking? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa lihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Albert Mebain di Universitas California, Los Angeles dalam Gomen tahun 2008 halaman 26. Ternyata bahwa hanya 7% komunikasi ditentukan oleh penggunaan kata-kata. Pemahaman materi 38% berdasarkan pada intonasi suara dan 55% berdasarkan pada body language. Maksud dari penelitian ini adalah jika terjadi ketidaksinkronan dalam berkomunikasi, maka yang dapat dipercaya adalah faktor yang mempunyai persentase yang lebih besar. Sebagai contoh, misalkan saya mengatakan kepada audiens bahwa saya senang berada di sini, tetapi dengan nada yang datar dan tidak bersemangat, maka tentunya teman-teman tidak akan percaya dengan apa yang saya katakan. Tentunya kalian akan lebih percaya pada intonasi suara saya yang terkesan datar dan tidak bersemangat. Lalu, bagaimana cara melatih skill intonasi yang baik ketika kita menjadi pembicara di hadapan banyak audiens? Dari berbagai sumber yang telah saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa hanya ada satu cara melatih skill intonasi suara, yaitu dengan membaca. Banyak-banyak membaca. Biasanya, ketika kita diberikan skrip, pertama kita harus membaca secara skimming dulu atau membaca secara cepat. Itu gunanya agar kita mengetahui di mana kita harus kasih jeda dan di mana kita harus kasih penekanan. Kita coba ambil satu bacaan dan kita baca secara skimming dulu ya. Hidup apa adanya membuka pikiran kita bahwa apapun penilaian dan pendapat orang lain tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita, terutama tentang kebahagiaan. Nah, setelah kita membaca secara skimming, kita jadi tahu, oh di sini saya harus kasih jeda, di sini saya harus kasih penekanan, agar audiens paham apa yang saya sampaikan. Namun, membacanya tidak hanya sekali dua kali ya, tetapi secara berulang-ulang dan dengan intonasi yang berbeda-beda. Masih satu. Hidup apa adanya, membuka pikiran kita bahwa apapun penilaian dan pendapat orang lain tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita, terutama tentang kebahagiaan. Intonasi kedua. Hidup apa adanya membuka pikiran kita bahwa apapun penilaian dan pendapat orang lain tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita, terutama tentang kebahagiaan. Dari kedua bacaan itu, kita nantinya akan terbiasa menciptakan atau menemukan intonasi yang tepat untuk bacaan tersebut. Intinya, ketika kita sering membaca dengan lantang dan ditambah dengan intonasi yang tepat, kita nggak akan kebingungan lagi menempatkan intonasi dalam penyampaian pesan. Itulah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih juga telah menyimak video ini hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.